Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 6 ayat 35-40. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Injil hari ini, Yohanes bab 6 ayat 35-40. Khotbah Yesus tentang roti hidup masih menjadi bahan permenungan kita. Fokus permenungan ini adalah mengimani Yesus sebagai roti hidup yang berasal dari Allah. Dia diutus Allah untuk membangkitkan orang di akhir zaman. Dari pihak kita, Dia meminta agar kita belajar, melihat dan percaya kepadanya. Setiap manusia dari kodratnya memiliki rasa lapar dan haus untuk mengalami belas kasih dan persekutuan Allah. Bagaimana dan kemana kita dapat menemukan rasa lapar dan dahaga batin itu? Jalan terang menuju dahaga batin sedang mencari sumbernya, yaitu Allah sendiri. Dialah yang telah bersabda, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi." Persoalannya adalah apakah kita berani percaya dan berserah kepadanya. Hidup kita di dunia ini membutuhkan makanan. Makanan sebagai kekuatan untuk dapat hidup. Di balik itu ada iman dan pengakuan atas Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat manusia. Itulah puncak dari perutusan Yesus ke dunia. Dia datang memperkenalkan kehidupan baru di dalam Allah Bapanya. Dia datang sebagai roti kehidupan, artinya Dia sebagai makanan hidup rohani umat beriman. Lambang konkret dari hal itu adalah jika kita merayakan Ekaristi, di mana Yesus Tuhan hadir secara nyata dalam rupa roti, tubuhnya, dan anggur, darahnya. Hidup kita juga membutuhkan makanan lain, yakni makanan rohani. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan buah-buah Ekaristi. Orang yang menerima roti hidup, roti itu tidak mengenyangkan perut, tapi menyelamatkan hidup. Berkat roti itu, orang dianugerahi hidup kekal, karena roti itu tidak lain adalah tubuh Kristus sendiri. Persatuan dengan Kristus memungkinkan kita untuk bersatu dengan yang ilahi, karena di dalam Kristus ada keilahian. Maka marilah kita belajar mengutamakan Ekaristi di atas yang lain, dan belajar pula menjadi umat yang semakin pantas merayakan Ekaristi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Ajarilah aku untuk belajar menyerahkan hidup kepada penyelenggaraan-Mu, sehingga aku dibenarkan karena imanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.